Kalau ditanyain HP mid-range mana nih yang menurut gua itu paling relevan, paling pas di kantong, paling nawarin keseimbangan di segala aspeknya adalah HP-nya Xiaomi, yaitu Redmi series. Hai semuanya, gue Fahmi dan di tangan gua kali ini adalah Redmi Note 11 Pro 5G versi resmi di Indonesia. Dan mari kita ulas. Redmi Note 11 Pro 5G dijual resmi di Indonesia dengan harga 4,2 juta rupiah. Harga segini udah oke banget ya buat ukuran HP mid-range yang punya jaringan 5G. Pilihan warnanya tuh ada 3, yaitu biru, abu-abu, dan putih. Gue sendiri ngelihat warnanya ya suka sama yang warna putih yang gue pegang saat ini, tapi yang buat review ini adalah warna biru. Nama bekennya adalah Atlantic Blue. Ada semacam efek-efek kilauan cahaya gitu di bagian belakangnya. Jadi kita lihat dulu nih paket penjualannya dapat apaan aja. Ada adaptor atau charger 67 watt, ini keren ya. Dapat charger kayak begini dari paket penjualannya. Kabel USB tipe C yang modelnya tuh A to C, terus ada SIM card ejector, casing pelindung, buku panduan, dan kartu garansi. Oke, setelah gue nyobain beberapa hari ini, setidaknya ada 4 bagian nih dari HP ini yang menurut gue udah offset banget nih. Bagus dong. Jadi ngelewatin kelasnya sebagai HP mid-range. Yang ke satu, layarnya yang bagus, sudah Super AMOLED, refresh rate 120Hz. Yang kedua, speakernya ini udah stereo. Yang ketiga adalah kualitas vibrate-nya yang gak jelek. Dan yang keempat, chargingnya itu 67 watt. Karena keempat hal inilah yang membuat gua jadi semacam ya udahlah, tutup mata aja sama UI-nya, sama MIUI di HP ini yang menurut gua sedikit ngeganggu ya, dari bloatware-nya, iklannya, notifikasinya. Kalau kalian ngerti caranya, kalian bisa langsung aja disable, ada triknya, ada semacam cara-caranya. Terus kalau mau unlock bootloader langsung tiban custom ROM juga bisa. Beres. Hal seperti ini tuh udah biasa ya dalam komunitas HP Xiaomi. Oke, kita mulai dari desainnya dulu. Anggaplah kita kesampingkan speknya yang mewah-mewah yang tadi kita udah omongin. Sebagai HP kelas tengah-tengah yang lumayan oke, harganya di 4,2 juta. Menurut gua desain HP ini tuh nggak merepresentasikan harganya. HP ini malah kelihatan kayak HP 2 jutaan. Gue bingung juga ya, kok bisa kayak HP 2 jutaan. Tapi gue bilang seperti ini mungkin karena sebelumnya gue pernah mereview, mencoba Redmi Note 11 versi biasa yang harganya 2 jutaan aja. Perlu direnungi juga, ini sebenarnya desain Redmi Note 11 Pro 5G yang kayak HP 2 jutaan atau HP 2 jutaan Xiaomi yang desainnya itu melebihi seperti HP 4 jutaan. Jadi kalau kita atau kalian bisa bandingin sama desain dari kompetitornya, anggaplah seperti Realme GT Master atau Samsung A52 series yang sekarang harganya makin turun, atau Oppo deh yang serinya tuh A96. Menurut gua ketiga HP tersebut merepresentasikan desain HP harga 4 jutaan. Ukuran HP ini lumayan punya dimensi yang cukup gede dan lebar. Beratnya tuh 202 gram. Bagian belakangnya ini berbahan kaca dan punya frame yang solid, sepertinya bukan berbahan plastik. Desain framenya kekinian ala-ala iPhone yang bentuk pinggirannya tuh kotak. Interface-nya juga bisa dibilang lengkap. Infrared udah pasti ada, jack audio ada, micro SD juga ada. Tapi ini hybrid ya, barengan sama dual SIM card. Kalian bisa pilih 2 SIM card atau 1 SIM card ditambah micro SD. Keunggulan HP ini mutlak di bagian displaynya sih, keren, pakai banget Super AMOLED yang kualitasnya bisa gue bilang hampirlah setara HP-HP kelas atas. Netflix udah L1, bisa puter konten Full HD. Gue bisa nontonin film Peaky Blinders dengan sangat nyaman. Detailnya juara, nggak ada black bass, nggak ada tin, speakernya juga ini gila. Memberikan experience nonton film hampir setara HP-HP flagship zaman sekarang. Bentang layarnya 6,67 inci, beresolusi Full HD+, refresh rate 120Hz, 360Hz touch sampling rate, dilapisi Corning Gorilla Glass 5. Juga udah dapat screen protector bawaan nih. Tingkat kecerahannya 700 nits up to 1200 nit. Artinya udah bakalan mantep kalau dipakai buat di kondisi outdoor. Model kamera depannya punch hole di tengah, bezelnya juga lumayan, cukup nggak terlalu tebel. Sisi atas kanan kirinya paling bawah aja nih, tipikal kebanyakan HP mid range, masih tebel bezelnya.
Untuk security, fingerprint ada di power button, terus ada juga face unlock-nya. Langsung aja kita ke performanya. Redmi Note 11 Pro 5G menggunakan chipset dari Qualcomm Snapdragon 695 yang udah punya jaringan 5G. Gue sendiri ada cobain langsung jaringan 5G di HP ini. Kartu Telkomsel udah bisa langsung on, artinya udah punya band N40. Saat gua tes kecepatan download up to 250 Mbps dan uploadnya sekitaran 33 Mbps. Gua tes ini di sekitaran Pondok Indah, Jakarta. Dengan chipset Snapdragon 695 dipadukan sama RAM 8GB, storage 128, gua tes benchmark AnTuTu dapat skor 324.000. Skor segini udah oke lah, hampir setara dengan HP-HP flagship tahun 2019-an lah ya. Buat main game sekelas PUBG dipastikan lancar-lancar aja, kita bisa main sekitaran 15-20 menit juga nggak terlalu panas, adem ayem aja. Touch-nya juga nggak ada error, aman-aman aja. Dan untuk baterainya sebenarnya nggak ada peningkatan ya dari versi sebelumnya, atau lebih tepatnya udah mentok ya, udah peak di kapasitas 5000 mAh. Ini sih sebenarnya udah gede banget, tapi dia masih bisa improve di fast chargingnya yang sampai 67 watt. Yang keren adalah kita sebagai pembeli nggak harus beli sendiri casannya karena udah dapet. Waktu pas gue pakai sih lama banget, sampai pegel gue ngabisin baterainya. Dapatlah sekitar 1,5 hari dengan pemakaian yang cukup aktif. Haptic vibrate di HP ini juga lumayan bagus, nggak sember, sedikit di bawah kebanyakan kualitas HP flagship. Terakhir kita ke kameranya. Model desain kameranya sih gua nggak suka ya ini, apalagi ada tulisan ada AI-nya. Kenapa nggak dibuat simple aja sih? 108 megapiksel kamera utama, nggak ada OIS-nya, lensa ultrawide 8 megapiksel dan nggak ada duet mode super combo depth makro. Kali ini cuma makro aja 2 megapiksel yang nggak bakalan kepake sih sebenarnya. Jadi seperti inilah gimmick marketing resolusi kamera HP di kebanyakan HP entry level dan mid range. Sebenarnya kualitasnya oke-oke aja, di kondisi outdoor lumayan cakep, fotonya detailnya oke, dynamic range-nya cuman agak kurang. Nah masuk ke kondisi indoor baru kelihatan bedanya, lebih soft, lebih kelihatan cat air. Ya sebenarnya normal-normal aja, secara harganya juga nggak terlalu mahal. Menu-menunya lumayan, dapat fitur seperti long exposure, bisa buat foto light rail, silky water atau Milky Way tanpa harus berhadapan sama setting-setting ataupun filter tambahan. Ini nilai plus banget. Mode Pro-nya juga lengkap, kamera utama up to 15 detik, ISO-nya 6400, terus kamera ultrawide up to 30 detik, ISO-nya 1600. Ini udah keren ya, bisa motret Milky Way menggunakan lensa ultrawide. Paling kekurangannya cuman di video aja yang mentok di resolusi 1080 30 fps di semua lensanya karena keterbatasan chipset sekali lagi. Oke, ini dia sampel foto dan video-videonya. Redmi Note 11 Pro yang 5G, maksimumnya di 1080 30 fps dan sepertinya ini udah ada stabilization-nya ya. Dari viewfinder-nya juga nggak terlalu gempa-gempa gitu. Terus kita pindah ke lensa ultrawide dulu ya. Nah ini adalah contoh kamera ultrawide-nya, sama juga di resolusi 1080 30 fps aja. Wah, sambil nyetir ya. Bisa kelihatan juga stabilizationnya kayak gimana. Oke, sekarang kita pindah ke kamera depan. Dan ini adalah contoh kamera depannya. Tuh lihat. Udah ada stabilization juga sepertinya. Dan view-nya segini aja ya, nggak bisa lebar lagi, mungkin segini lah kalau tangan gue buat terlalu depanin lagi. Oke, kesimpulannya Redmi Note 11 Pro 5G ini dengan harga 4 jutaan ini emang gak ada lawan ya, secara spek udah gila, keren-keren banget.
Paling tantangannya adalah buat orang-orang yang nggak suka sama UI-nya aja. MIUI yang berbasis Android 11 ini bakal jadi deal breaker banget. Tapi buat yang udah terbiasa sama MIUI, dengan harga segini jelas jadi berkah ya. Jadi anugerah, kapan lagi bisa punya HP Android terjangkau dengan spek seperti ini. Layarnya oke, speakernya oke, vibrate-nya oke, terus audionya juga oke, NFC ada, baterainya gede, ngecasnya cepat 67 watt, dan kamera termasuk oke lah, dan hitungannya semuanya lengkap banget. Jadi buat yang HP-nya sekarang entry level, mungkin bisa lah momen THR, momen lebaran ini langsung sikat aja, punya HP baru untuk ngerasain pengalaman khas HP flagship di harga 4,2 jutaan. Yang paling berasa sih menurut gue ini dari segi multimedianya ya, display plus speakernya yang sangat-sangat bagus di kelasnya. Oke, sekian video kali ini. Makasih buat yang udah nontonin sampai selesai. Kasih like kalau kalian suka, jangan lupa untuk subscribe, dan kita ketemu lagi di video berikutnya.